Bisa kita mulai ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم 3 الله ayat terakhir surat الرحمن Al-Baqarah الرحيم bersama-sama ya. Kita mulai. لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca surat ya 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Semoga setelah membacanya kita selalu mendapatkan rahmat ya, kemudian diberikan kelancaran ya, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Oke, para peserta didik SMA Negeri 1 Citere, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari Kamis dalam kegiatan pembiasaan ya, yang sudah diawali dengan pembacaan tadi 3 surat
3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan hari ini akan dilanjut dengan kegiatan Kamis Literasi, kegiatan bedah buku yang akan dibawakan oleh salah satu siswa dari sekolah kita. Kalau kemarin-kemarin kelas 11, hari ini kelas 10 nih. Kelas 10 yang bernama Arum di sini akan membedah buku yang sudah dia baca dengan judul The Five Sally, Sally dan 4 teman rahasianya. Kemudian sebagai moderator, apakah Feby sudah siap? Feby? Sepertinya maaf, ini Feby-nya sakit, batuk ya. Kita doakan mudah-mudahan Feby-nya cepat sembuh dan nanti akan berjumpa lagi dengan Kak Feby kelas 11 IPA 5 insya Allah pada Kamis depan. Oke, berarti kita langsung aja. Silahkan kepada Arum 10 IPA 1, boleh diawali dengan memperkenalkan diri, Arum. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dwi Sekar Arum, biasa dipanggil Arum. Aku dari kelas 10 IPA 1. Di sini aku mau review buku. Sebelumnya aku udah bilang ke Bu Gita sekitar 2 minggu yang lalu untuk review buku yang aku baca ini, cuman karena kemarin ada tryout dan libur Rajaban, jadi diundur ke hari ini. Aku sekalian mau kayak ceritain isi buku ini sama mau rekomendasiin juga buku ini karena menurut aku bukunya seru banget buat dibaca. Ibu, maaf kemarin aku udah bagiin itu ya, PPT. Nah, kurang lebih penampilan bukunya kayak gini ya. Jadi buku The Five Sally itu buku yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Sally Porter yang biasa dipanggil Sally di buku ini. Jadi si Sally itu mengalami suatu kejadian yang nggak biasa di diri dia. Si Sally itu sering banget kehilangan waktu, dan kehilangan waktunya dia tuh nggak berjam-jam, kadang sampai berhari-hari gitu. Dan kehilangan waktunya di sini tuh kayak semisal si Sally itu dia itu sering banget ngelihat jam di tangannya setiap dia tuh mau pergi kemana-mana gitu. Waktu itu di buku ini aku pernah baca, Sally itu ngelihat jam, dan jam itu menunjukkan pukul 9 malam. Habis itu Sally tiba-tiba merasakan kayak sakit kepala gitu, sampai dia pingsan, dan saat dia bangun lagi ternyata jam udah menunjukkan pukul 10 pagi. Bayangin deh pingsan selama 13 jam. Pasti kita kayak mikir selama itu kita ditolongin sama siapa, terus kita dibawa kemana aja gitu kan. Tapi pemikiran Sally itu enggak, pemikiran Sally itu takut selama 13 jam itu dia ngelakuin apa aja dan dia itu udah bikin masalah apa aja gitu. Karena Sally itu mempunyai kepribadian kayak multi kepribadian gitu yang dia itu sebenarnya nggak tahu, dan dia juga merasa aneh di diri dia gitu. Nah, jadi dia tuh sebenarnya dia tuh punya kayak kepribadian yang beda-beda gitu di diri dia, cuman dia nggak tahu, dan dia tuh pernah pergi ke seorang psikiater gitu. Sally itu sebenarnya seorang janda, dia itu punya anak kembar, dan dia itu diceraikan oleh mantan suaminya itu kan namanya Larry ya. Nah, si Larry itu bilang ke pengadilan bahwa si Sally ini sikap dan sifatnya aneh banget, dia itu sering banget ngabisin uang tabungan, atau kadang dia itu pergi ke klub malam gitu setiap malam-malam gitu kan. Padahal Sally sendiri bilang kalau dia tuh nggak pernah yang namanya ngabisin uang tabungan atau sampai kayak pergi ke klub malam gitu. Nah, pada akhirnya karena si Sally tertekan sama semua keadaan yang masalah-masalah yang merujuk ke dia, padahal dia nggak pernah bikin masalah itu kan. Terus kadang dia juga punya keinginan kayak buat bunuh diri gitu, tapi dia sendiri nggak mau gitu. Akhirnya dia pergi ke seorang psikiater
yang bernama Dokter Roger As, sering disebut Dokter As ya. Nah, dia tuh, cerita satu persatu tentang masalah-masalah yang dia alami ke si Dokter As ini. Awalnya sih dia gugup, untuk nyeritain satu persatu masalahnya karena dia tuh sebelumnya nggak pernah terbuka ke siapapun, dan dia tuh berharap si Dokter As itu bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang, dia alami gitu di hidupnya. Habis itu, seri itu mempunyai 4 kepribadian yang lain. Di sini aku baca ada kepribadian yang dia tuh serba tahu gitu namanya Derry. Jadi Derry itu kepribadian lain dari Sally. Dia tuh sikap kepribadiannya itu kayak baik, penolong, ramah, terus dia itu tomboy gitu. Dia tuh kayak tahu semua alur cerita yang dialami si Sally gitu, walaupun si Sally nggak tahu. Terus kepribadian yang kedua itu ada si Nola. Si Nola itu kepribadian yang dia tuh ahli banget di bidang seniman, matematika, kayak bahasa gitu. Jadi setiap si Sally kayak ke sekolah, terus dia tuh kayak harus ngerjain matematika, ngerjain, PR bahasa gitu, yang menjadi pengganti yang ngendaliin jiwanya si Sally itu si Nola ini. Nah, si Nola itu tapi dia tuh si Noel tuh selalu punya keinginan buat bunuh diri. Jadi selama ini yang si Sally rasain di diri dia buat didorong untuk bunuh diri itu ternyata bukan keinginannya sendiri, tapi, kepribadian yang lain yaitu si Nola. Terus ada kepribadian yang ketiga itu si Bella. Si Bella itu dia kepribadian yang pintar nyanyi, terus dia itu artis gitu, tapi dia tuh kayak nakal gitu. Dia tuh sering pergi ke klub malam gitu. Jadi setiap si Sally istirahat malam-malam, dia tuh ngegunain raganya si Sally buat, pergi kayak gitu, buat pergi-pergi, buat bebas karena sebenarnya semua kepribadiannya itu, punya si Sally, cuman kepecah gitu. Jadi, kepribadiannya kan jadi kayak multi gitu banyak. Habis itu, si Bella itu sering pergi-pergi ke klub malam gitu. Jadi, selama waktu itu si mantan suaminya si Sally ceritain ke pengadilan kalau si Sally suka pergi ke klub malam, ternyata kan bukan si Sally, padahal itu kepribadian yang lain, yaitu si Bella. Terus ada kepribadian yang terakhir itu si Jing. Nah, si Jing itu kepribadian yang dia itu jahat banget, terus dia tuh pendendam, habis pendendam dia tuh kayak pengen punya, perasaan buat membunuh orang gitu, soalnya si Jing itu kepribadian yang sejak kecilnya, selalu ngerasain kayak sakit karena si Sally itu sejak kecil kayak dapat perlakuan nggak baik gitu jadi dari orang tuanya, dia tuh kadang kayak suka dicambuk, dipukulin, kayak gitu. Jadi, masing-masing kepribadian ini muncul atau kayak lahir itu ada ceritanya gitu. Dari kecil memang si Sally itu selalu dapat, perilaku yang nggak baik itu dari orang tuanya. Si Sally juga kan punya ayah tiri. Nah, ayah tirinya itu namanya Fred. Jadi dia tuh dulu pas punya ayah kandungnya itu kan jualan koran. Nah, si ayah kandungnya ini tiba-tiba menghilang gitu aja, tanpa kabar. Ayahnya tuh nggak meninggal, nggak kemana-mana, tapi tiba-tiba hilang aja gitu. Akhirnya ibu kandungnya si Sally itu nikah lagi sama si Fred. Nah, si Fred itu benci banget sama si Sally yang kecil, benci banget dia sama si Sally. Soalnya kayak mungkin kayak anak tiri gitu-gitu. Terus, pada suatu hari si Sally itu nemuin kayak kucing gitu, dia kasih nama Cinderella, soalnya kucingnya itu nggak punya kaki yang lengkap. Jadi kucingnya itu, istilahnya kayak cacat gitu kan. Habis itu dia namain Cinderella, dia bawa pulang, dia izin ke ibunya buat ngerawat kucingnya itu sebenarnya, ibunya tuh nggak setuju kalau misalkan si Sally ini miara kucing, cuman karena si Sally-nya bersikeras buat miara kucing, ya udah jadi nggak apa-apa deh gitu. Terus si Sally-nya tuh ngasih makan, ngerawat kucingnya, kadang dia tuh suka cerita kan sama si Cinderella itu tentang semua masalah-masalahnya. Jadi kadang si Cinderella tuh ngeong-ngeong gitu karena ngerti gitu ya sama ceritanya si Sally. Habis itu, si Fred itu datang ke si Sally, dia bilang gini, "Kamu tahu nggak tentang kalau orang yang udah meninggal itu bisa hidup kembali?" Katanya gitu, kata si Fred, kata ayah tirinya ke si Sally. Terus kata si Sally, sebenarnya si Sally itu nggak percaya sama hal yang kayak gitu, cuman dia jadi terpaksa percaya soalnya kata si Fred kalau misalkan si Sally nggak percaya kayak gitu, si Sally bakal masuk neraka katanya gitu. Jadi si Sally itu percaya aja kayak. Terus kata si Fred gini, "Apa kamu pengen melihat keajaiban secara nyata?" Katanya gitu. Terus kata si Sally, "Keajaiban apa?" Katanya. Terus kata si Fred gini, "Kamu pernah kan dengar kucing itu punya 9 nyawa?" Katanya. "Iya, aku pernah dengar kalau kucing punya 9 nyawa." "Ya udah, kita gini aja deh, kita buat si Cinderella ini biar hidup kembali, setelah itu pasti dia bakal punya,
fisik yang lengkap, kaki yang lengkap karena dia terlahir kembali, karena sebelum dia terlahir kembali, setelah mati dia akan ketemu Tuhan, kata si Fred itu kayak gitu. Terus, si Sally itu aturan kayak, ragu-ragu gitu kalau misalkan, dia tuh nggak percayalah sama gitu, tapi karena dia tuh sayang banget sama si Cinderella kucingnya, dia tuh pengen si Cinderella punya fisik yang, lengkap, punya kaki yang lengkap gitu, akhirnya dia mengiyakan gitu. "Ya udah deh nggak apa-apa, aku pengen, Cinderella punya kaki yang lengkap, aku pengen dia terlahir kembali," katanya gitu. Akhirnya si Fred nyuruh si Sally ini buat ngambil kayak batu besar gitu, dan, si Fred nyuruh si Sally itu buat, mukul kepala kucingnya itu pakai batu besar itu. Akhirnya si Sally itu kayak, "Aku nggak mau," gitu, karena kasihan. Tapi kata si Fred, "Kamu kan mau kan dia itu kakinya lengkap lagi," katanya gitu. Terus kata si Sally, "Ya udah deh," akhirnya dihantamlah batu itu ke kepalanya si kucing sampai kayak kepala kucingnya hancur gitu dan kucingnya mati. Habis itu si Sally itu nangis, "Gak apa-apa deh," katanya, "nanti kamu akan hidup kembali kok," katanya. Kata ayah tirinya gini, "Dia akan hidup kembali setelah 3 hari," katanya gitu. Dikuburlah si kucing itu, dikubur kayak gitu, habis itu, setelah kejadian itu si Fred itu cerita sama ayah kandungnya si Sally, katanya gini, "Sally udah ngebunuh kucingnya, dia udah ngebunuh kucing itu pakai batu, kepalanya dilindes-lindes gitu sampai mati," katanya. Terus ibunya si Sally kayak, "Ih, kamu kejam banget sih jadi anak, kamu tuh jahat gitu, kamu tuh punya gangguan jiwa," katanya gitu. Padahal bukan si Sally yang lakuin itu, ayah tirinya sendiri yang lakuin itu, yang suruh-suruh gitu buat ngebunuh si kucing. Terus kata si Sally gini, mungkin, ayah aku berbohong itu karena terus gitu sama ibu aku bahwa si Cinderella akan terakhir kembali dengan fisik yang sempurna, katanya gitu. Akhirnya besok-besok setelah 2 hari berlalu, di hari ketiga setelah kematian si Cinderella itu, si Sally kan sekolah masih kayak bangku SD gitu. Habis itu dia tuh cerita ke temennya, karena dia tuh udah ngebunuh kucingnya dan dia tuh pengen si Cinderella tuh hidup kembali. Katanya yang udah mati itu bisa hidup kembali dengan terakhir dengan yang sempurna, katanya gitu. Terus kata temennya gini, "Yang udah mati itu nggak bakal hidup lagi Sally, yang udah mati ya udah mati, kamu tuh nggak logis banget," gitulah pokoknya kurang lebih gitu kata temennya. Terus akhirnya si Sally sama temannya itu kan ribut, memperebutkan kayak, hidup kembali atau enggak gitu. Akhirnya gurunya datang meluruskan pengertian si Sally itu, katanya, "Semua yang udah meninggal itu nggak bakal hidup lagi Sally," kata gurunya kayak gitu. Karena mereka udah kembali ke alam, udah kembali ke Tuhan katanya gitu, jadi nggak bakal hidup lagi. Akhirnya Sally merasa kayak sedih banget, akhirnya dia tuh pulang ninggalin buku, sweater di meja belajarnya itu lari sambil hujan-hujanan dan sampailah dia ke halaman rumahnya. Setelah sampai ke halaman rumahnya dia ngelihat kuburannya, katanya gini, "Kok kuburannya nggak gerak-gerak?" katanya. Katanya kata ayah kalau udah 3 hari, Cinderella bakal hidup lagi dengan kaki yang lengkap kok, katanya nggak gerak-gerak, apa karena, Cinderella terlalu berat mengangkat batu itu, katanya. Akhirnya, ya udah deh kata Sally gini, "Yaudah deh aku bantuin angkat batunya," habis itu dia gerak-gerakin tanahnya, dia gerok-gerok sampai ketemulah kayak mayat kucingnya itu, terus dia tuh ngelihat bahwa Cinderella tuh belum hidup, terus kata si Sally gini, "Mungkin kalau misalkan aku nyium kepalanya Cinderella, Cinderella bakal hidup lagi," kata dia gitu. Terus, dia ciumlah kepalanya si kucing itu sampai dia tuh kayak ada sesuatu bergerak gitu, tapi dia pikir tuh Cinderella hidup lagi, padahal enggak, Cinderella tuh nggak hidup lagi, ternyata itu tuh kayak, maaf ya, kayak hewan-hewan gitu yang suka diem di hal-hal yang sudah membusuk gitu. Jadi, dia tuh hewan-hewan itu keluar dari kepalanya si kucing itu dan menggerumuti gitu keluar, terus, si Sally ngelempar bangkai kucingnya karena udah bau bangkai gitu kan, terus dia tuh ngerasa pusing, sakit kepala, terus kayak, depresi juga, "Kok kucing aku ternyata nggak hidup lagi." Di situlah datang, kepribadian si Derry ini. Nah, si Derry itu, kepribadian yang muncul dari kucingnya kucingnya si ini, si Sally, si Cinderella. Si Derry awalnya bingung kayak, "Ya aku ada di mana sih aku ada di mana sih?" katanya. Di situlah dia mulai mempelajari semua yang ada diri si Sally gitu. Terus kepribadian yang kedua itu si Bella. Dulu tuh si Sally itu pernah memerankan, suatu peran di sekolah kayak jadi Putri Bella gitu. Dia tuh lupa dialog pas saat pentas gitu, jadi kayak pentas Natal gitu. Saat dia memerankan si Putri Bella, dia tuh lupa dialog karena dia nggak pernah ngapalin dialog gitu, karena dia tuh selalu fokus baca komik gitu. Akhirnya dia tuh dipaksa didorong sama temennya untuk naik ke panggung
dan untuk memerankan dan untuk menyanyi kayak gitu. Tapi, Sally itu pikir dia tuh nggak bakal bisa nyanyi, dia tuh nggak bakal bisa meranin semua peran-peran dia gitu. Akhirnya pas setelah didorong, dia pingsan, dia ngerasain sakit kepala itu lagi, dia kayak pingsan, pusing banget. Nah, tapi dia nggak sampai jatuh pingsan, ada peran baru. Nah, jadi si Bella ini, kepribadian yang terpisah dari diri si Sally ketakutan gitu. Jadi si Bella tuh datang, dia tuh peranin, dia tuh cuman kayak harus ngelihat sekeliling, nah dia tuh udah paham dia harus ngapain, dia tuh meranin semua peran yang harus si Sally jalanin, dia tuh jadi Putri Bella, dia tuh nyanyi kayak gitu. Sampai guru-gurunya kayak gak percaya gitu sama si Sally yang selama ini pendiam, kok, pas di panggung dia bisa sehebat itu sih meranin perannya gitu kan. Habis itu orang-orang pada aneh gitu, "Kok si Sally, hebat banget bisa nyanyi," gitu, sampai ayah tirinya pun kayak, "Ih, putriku cantik banget," katanya gitu-gitu. Habis itu, di situlah peran si Bella mulai, bertumbuh gitu di badannya si Sally. Nah, selanjutnya tuh ada si Nola. Nah, peran si Nola itu datang ketika si Sally harus mengerjakan tugas matematika ke depan kelas gitu. Jadi sebelumnya kan, di guru yang lama itu udah mengerti lah dia itu nggak pernah ngerjain tugas matematika, udahlah diemin aja gitu ya, karena emang bukan bakatnya dia ngerjain tugas matematika. Tapi ini tuh guru pengganti, guru baru. Jadi guru baru itu tuh belum paham, sikap sifat si Sally itu kayak apa, akhirnya dia maksa si Sally untuk maju ke depan dan untuk menjelaskan, semua jawaban-jawaban yang ada di papan tulis untuk menjawab gitu. Si Sally itu aturan, sangat gugup banget gitu. Teman-temannya pun kayak ketawa, "Dia tuh nggak bakal bisa, dia tuh nggak ahli di matematika, hahaha," kata gitu. Si Sally itu berani maju ke depan, dia bingung nggak tahu harus jawab apa soal matematika itu karena satu pun dari soal itu dia nggak ada yang paham. Akhirnya di situ dia ngerasain sakit kepala lagi sampai kayak sakit kepala banget, di situlah dia, peran si Nola tuh datang, kepribadian si Sally tuh jadi terpecah gitu, jadi memisahkan diri. Datanglah si Nola, nah si Nola itu cuman harus ngelihat papan tulis dan dia tuh udah mengerti semua soal-soal yang ada di papan tulis gitu. Terus dia tuh ngerjain satu persatu sampai semua soal selesai gitu, dan jawabannya itu benar gitu. Terus teman-temannya itu pada menganga gitu, "Lah kok dia bisa? Dia kan selama ini nggak pernah ngerjain tugas matematika, kok tiba-tiba bisa?" Katanya. "Soal sebanyak itu kenapa bisa dikerjain?" Kata teman-temannya kayak gitu. Habis itu pas istirahat teman-temannya nanya, "Sally kok kamu bisa sehebat itu sih? Sally kok udah bisa gini?" Si Nola bingung, "Lah kenapa mereka manggil aku Sally? Nama aku kan Nola," katanya gitu. "Udah deh jalanin aja," kata si Nola. Akhirnya si Nola mempelajari semua teman-temannya si Sally gitu, jadi dia udah kenal. Ternyata ada kepribadian lain selain diriku katanya gitu. Terus kalau si Jing itu kan yang jahat ya, dia tuh kepribadian yang nggak pernah tahu lahir di mana, tapi si Jing itu kepribadian yang datang ketika si Sally lagi disiksa kan, si Sally itu pernah dikurung di lemari, pernah dicambuk, dipukulin gitu ya. Nah, yang ngerasa sakitnya itu bukan si Sally, tapi si Jing gitu. Jadi, pas dipukulin, dicambuk yang ngerasa sakitnya itu si Jing. Kalau misalkan udah selesai nih dipukulin, si Jing itu kembali lagi ke alam kegelapan gitu, terus si, Sally kembali jadi diri dia. Kadang dia nemuin bekas merah-merah si Sally itu di badan dia, "Ih, badan aku kenapa merah-merah kayak gini?" Kata si Sally gitu. Tapi dia nggak ngerasain sakit pas dipukulin, bahkan dia nggak inget kalau dia pernah dipukulin gitu, tapi dia kira itu kayak orang-orang itu mengalami keajaiban gitu kayak diri dia, tapi padahal enggak, padahal cuman dia doang gitu yang mengalami kayak gitu, sampai dia udah usia gede, udah semuanya tahu kayak semuanya aneh, dia kan ketemu psikiater menceritakan semua-semua, akhirnya dokter As tuh mengerti kalau misalnya Sally itu mempunyai kepribadian ganda yang kepribadiannya itu terpecah belah gitu, nggak mau nyatu sama dirinya si Sally karena si Sally itu orangnya terlalu memendam perasaan gitu. Jadi kalau dia kesel dia pendem, kalau dia senang dia pendam, terus kalau dia takut dia pendam, semuanya dia pendam gitu. Terus sampailah si dokter As itu, ngasih kayak hipnotis difusi gitu buat menggabungkan dan menghilangkan. Jadi menggabungkan kepribadian itu dan menghilangkan gitu satu persatu sama dokter As itu digabungkanlah kepribadiannya dimulai dari si Bella, si Nola, terus si Derry digabungkan satu persatu kepribadiannya, sampailah di situ, semua kepribadiannya tergabung gitu. Jadilah Sally keempat, cuman, kepribadian si Sally yang terakhir, si Jing itu nggak mau bergabung, ke badannya si Sally karena si Jing itu cuman pengen membunuh, memberontak, balas dendam kayak gitu. Jadi dia tuh pengen punya niatan pengen ngebunuh si Sally dan dia tuh pengen ngerebut jiwanya gitu, ngerebut raganya dan dia pengen nguasain dunia gitu. Jadi dia tuh pengen, semuanya jadi milik dia, dia pengen ngebunuh orang-orang yang udah bikin dia kesel kayak gitu. Jadi si Jing itu pendendam banget dan dia pun pernah hampir ngebunuh si dokter As ini gitu. Jadi dokter As itu selalu berusaha buat, kayak merayu
Si Jing kita gabung, kamu akan jadi utuh, kamu akan jadi sempurna, bla bla bla. Tapi si Jing itu nggak pernah menerima, dia tuh selalu berusaha buat ngebunuh si Dokter As. Pada akhirnya si Jing itu nyerah karena emang udah capek banget kan, dia tuh nggak pernah berhasil, dia tuh selalu diteror gitu kan sama polisi, terus sama si Dokter As juga suka dikasih, kayak hipnotis-hipnotis gitu, sampailah si Jing mau bergabung ke tubuhnya si Sally. Jadilah Sally kelima. Habis itu si Sally itu kayak sehabis difusi dia tuh kayak merasa lengkap gitu, katanya, "Aku serasa terakhir kembali." Terus dia itu ingat semua kejadian dari kecil yang dia lupa, dia ingat semua-semuanya bahwa dulu dia pernah nyanyi, pernah jadi artis gitu, pernah ya kejadian buruk-buruknya dia juga inget gitu. Kata dia, "Aku terasa, sangat sempurna, aku seperti sudah itu lagi, apa sih, utuh lagi kayak gitu. Aku suka banget, aku jadi suka banget jadi diri aku yang sekarang, makasih banget Dokter As udah bantu aku katanya. Sebenarnya pas, difusi selama beberapa bulan itu sama Dokter As, kepribadian Derry ini punya perasaan sama si Dokter As gitu, kayak dia tuh suka sama Dokter As, karena Dokter As itu, idamannya banget gitu. Sampailah karena Derry udah bergabung di dirinya si Sally, jadi Sally yang ngerasain rasa suka itu, sampai katanya Dokter As, mari bergabung bersamaku gini 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 gitu. Tapi Dokter Asnya nggak setuju kan, karena dia itu trauma, karena dulu dia pernah punya istri, tapi istrinya bunuh diri karena mereka tuh nggak pernah saling suka gitulah, dan dia tuh trauma banget. Jadi dia tuh, bilang ke si Sally bahwa, "Tunggulah 1 tahun biar nggak ketemu dulu," gitu katanya. "Aku juga mau merawat pasien yang multi kepribadian lagi," katanya gitu. Di situ di akhir cerita si Sally itu dia tuh, kayak main skating gitu, terus dia tuh kayak menikmati hidup, terus dia tuh kembali ke apartemennya. Udah deh selesai ceritanya kayak gitu. Tapi aku sebenarnya aku nggak ceritain secara detail semuanya sih, soalnya ini banyak banget sebenarnya di buku ini tuh banyak banget cerita-cerita seru, kadang aku udah ngulang-ngulang beberapa kali sih. Ini tuh ada 490 halaman dan kalian bisa dapetin bukunya, ini bukunya. Dan kalian bisa dapetin buku ini tuh di Lazada, di Shopee, Tokopedia juga ada. Tapi aku waktu itu belinya di yang toko buku yang di depan Masjid As-Sahih di situ. Waktu itu aku belinya 55.000. Ini tuh seru banget pokoknya kalau misalkan buat yang pencinta novel gitu atau pencinta buku yang misteri atau yang banyak teka-tekinya, cocok banget buat beli buku ini soalnya aku dari dulu pengen rekomendasiin gitu buku ini, tapi bingung mau rekomendasiin ke siapa, takut gak paham gitu. Tapi, segitu sih penjelasan aku tentang buku ini. Kalau misalkan ada yang mau nanya tentang buku ini, boleh tanyain aja. Oke, makasih Arum ya, buku yang, full imajinasi banget ya. Seru banget kayaknya bukunya. Oke, Arum tadi tentang, Sally yang punya kepribadian ganda. Mungkin boleh dari teman-teman di sini, ingin tanya lebih jauh tentang buku tersebut, tentang apa pengalaman Arum dari membaca itu, boleh, silakan. Assalamualaikum Bu Ika. Iya, ada Pak Asep. Silakan Pak Asep. Apa tuh Sally apa ininya? The Five Sally. Iya. Ini buku susah sebetulnya. Buku pembacanya luar biasa ini ya. Hebat. Saya acung jempol ya. Dulu ada juga novel juga, tapi Sibyl namanya. Mirip kayak Sally ya, Sibyl. Tapi kalau Sibyl itu enggak 4 kepribadian, tapi 16 kepribadian. Nah, ini lebih pusing lagi kita. Ini nih saya puji siapa namanya tuh yang merevisi, maaf, Arum ya, oke Arum, pintar hebat. Ini buku susah, membacanya juga nggak mudah, memahaminya juga nggak mudah, tapi Arum bisa membaca dengan bagus, menerangkan kepada kita dengan baik. Jempol ya, alhamdulillah. Silakan, enggak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Oke, Arum, keren ya, udah baca buku yang 491 halaman. Berapa lama kamu habiskan membaca buku itu, Rum? Apa selama pandemi ini? Aku waktu itu udah lama banget Bu, sekitar beberapa bulan, setengah tahun yang lalu lah, aku miara banyak banget buku novel gitu. Jadi 490 halaman itu waktu itu aku bisa baca selama 7 hari kalau nggak salah, selama 1 minggu lah aku udah baca. Wah, oke. Nanti Keren. bisa direkomendasikan sama Pak Rizky nih, saingannya Pak Rizky, pecinta novel. Oke, berikutnya silahkan dari yang lain.
mau bertanya apa tentang Arum? Oh, di sini juga ada Pak Musadat. Pagi, Pak. Eh, Pagi. mangga, Pak, Halo, silakan. dilanjut aja lah. Saya lagi di jalan. Iya, Pak, hati-hati. Ya, mangga. Boleh dari teman-teman yang lain? Silakan memberikan, boleh pertanyaan, masukan, atau apa ingin tahu lebih banyak gimana sih cara Arum membacanya, gitu di waktu kapan? Terus sama pelajaran sekolah terganggu nggak, Rum? Setelah membaca Jadi buku itu? aku Jum. Kaganggu Pak. Abi pengen lah Jum nanya. Abi kalau lah kedap Jum. Aku kan waktu itu baca bukunya pas lagi belum masuk sekolah, Bu. Jadi waktu luang gitu, misal aku selesai pekerjaan rumah atau selesai tugas-tugas penting, aku luangin buat baca buku novel ini. Karena menurut aku waktu itu ini seru banget karena pertama kali nemuin buku yang seseru ini gitu. Dari novel-novel yang biasanya kisah cinta gitu, dan aku nemuin buku yang ini tuh kayak mistis banget bagi aku karena di situ alurnya maju mundur, jadi bikin aku kayak makin penasaran sama alurnya dan makin kayak semangat. Biasanya juga aku jadi semakin kepo gitu sama apa sih tentang multi kepribadian. Jadi aku tuh jadi ya nambah pengetahuan, malah sebenarnya buku ini nggak ada nilai moral itu sih. Tapi seru aja buat buku buat dibaca gitu daripada aku harus main HP terus gitu kan. Jadi nambah ya pengetahuan aja. Ya, Oke. Arum, saya sarankan kamu baca novel Sibyl ya. Sibyl ini bukan 4 kepribadian saya bilang tadi, itu 16 kepribadian. Nah, silakan pusing. Ya, itu juga Silakan, Arum. pernah baca sih, aku maksudnya pernah kayak nemuin novel Sibyl juga punya kepribadian ganda gitu katanya. Aku pernah baca-baca di Google. Aku juga niat mau beli sih, cuman belum kesampaian. Bu Ika, maaf ya, saya keluar dulu. Ada panggilan dari kepala sekolah. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Mangga, silakan dari teman-teman lainnya. Zafira boleh, ada Ima. Halo Ima. Ada Devi. Ada yang mau disampaikan? Oke, sambil nunggu pertanyaan dari temennya, Ibu penasaran nih, Arum, dari sebanyak itu peristiwa-peristiwa imajinasi ya, Rum ya. Menurut Arum, nih, mana sisi yang paling menarik dari novel tersebut yang akhirnya membawa apa ya? Kadang-kala kan dari buku itu kita bisa berpengaruh kepada jiwa kita gitu ya. Ya tadi dari banyak kejadian-kejadian yang menurut Arum sisi terbaik yang berpengaruh pada diri Arum itu yang bagian mana? Mungkin bisa dijelasin? Iya. Menurut aku sih semua sih dari 4 kepribadian ini ya benar-benar bikin aku kayak tercengang banget. Ini tuh seru banget gitu. Macam-macam kepribadian kan punya sisi-sisi tersendiri. Kayak tadi si Derry itu orangnya ramah gitu, terus si Nola itu orangnya jago ini, jago itu, si Bella itu jago nari, si Jing itu jahat. Dari keempat pribadi lain itu aku yang paling suka itu si Derry, karena Derry itu dia tuh tahu semua jalan cerita yang Sally alamin gitu. Jadi dari nol si Derry itu tahu cerita si Sally, walaupun kan si Sally nggak pernah tahu nih apa yang kepribadian lainnya lakuin pas dia lagi nggak sadar, tapi si Derry itu tahu, jadi dia itu bisa ngerasain apa yang teman-temannya lakuin saat si Sally lagi pingsan. Jadi aku lebih suka sama si Derry sih, soalnya dia juga orangnya kayak kepribadiannya kayak bener-bener bikin positif banget, auranya positif gitu, jadi kayak penolong gitu. Terus itu jadi bikin si Sally tuh kayak jadi utuh lagi gitu. Terus kalau berpengaruh di aku sih semenjak dulu aku selesai baca 490 halaman ini, aku jadi kayak selalu nyari-nyari tentang informasi multi kepribadian gitu di Google gitu. Tapi semakin kepo, ada gak sih orang yang kayak gini sebenarnya gitu. Dan ternyata pas aku cari multi kepribadian banyak banget, bukan banyak orang yang kena ini ya, maksudnya banyak banget cerita, kadang film, terus buku-buku juga banyak yang nyeritain tentang ini. Bahkan Bu Gita juga pernah rekomendasiin film sama aku, judulnya apa ya, aku lupa. Dia itu punya 100 kepribadian gitu. Aku aja yang baca 4 kepribadian udah bingung apalagi yang 100 kepribadian. Seru sih, Bu. Seru banget, apalagi kalau kitanya paham sama
alurnya alur ya. ceritanya kan maju mundur gitu, jadi perannya ganti-ganti. Kalau kitanya paham pasti seru banget. Oke, oke, oke. Boleh dari yang lain? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan dari yang lain? Kayaknya udah gimana? Dari Reni, silakan. Kan itu 5 Ibu mau tanya dulu, Reni kelas berapa, Ren? kelas 10 IPS 5, Bu. Oke. Kan itu 5 kepribadian. Otomatis kan ganti-ganti setiap perannya. Kira-kira kepribadian mana yang kadang kayak nggak sengaja kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Kan kadang kita nonton film ataupun membaca buku itu suka nggak sengaja kan dari peran tokoh itu ada yang mungkin kita suka atau apa, terus nggak sengaja kita jalanin gitu sifat atau kepribadiannya. Kalau untuk sendiri, sisi dari Sally itu yang sering atau agak suka ke bawah tuh yang mana? Kalau dari semua sisi sih sebenarnya yang aku bilang tadi, si Derry itu kan dia tuh tanpa dia pengen keluar dari tubuh si Sally pun, dia tuh selalu ada di pikirannya sendiri, jadi dia kan tahu semua jalannya gitu kan. Jadi semua peran itu gantian, jadi mereka tuh berempat itu udah berkomunikasi dari alam bawah sadarnya si Sally, siapa nih yang mau keluar gitu. Misalkan si Nola itu mau keluar, mau pakai jiwanya si Sally nih, pasti si Sally kayak ngerasa sakit kepala, sampai dia tuh ngerasa pingsan. Nah, saat si Sally gak sadar inilah si Nola ngambil perannya. Jadi setiap peran-peran kepribadian yang lainnya semuanya bergantian. Jadi udah berkomunikasi duluan gitu sebelum mereka ngejalanin peran. Jadi udah ada perjanjian. Kadang-kadang aku dari jam segini sampai jam segini kadang gitu. Tapi kadang-kadang ada yang ngedorong keluar maksa gitu. Yes, itu si Jing itu kan dia tuh keras kepala. Jadi dia tuh mendorong keluar, itu pengen keluar, pengen ngeberontak karena saking kesalnya gitu. Jadi semua kepribadian sih biasanya berkomunikasi dulu sebelum kayak nguasain jiwanya si Sally gitu. Oke, seperti itu Reni. Silakan teman yang lain, masih ada waktu sedikit. Aku mau nanya dong. Dari Najwa. Ya, kelas berapa Najwa? 11 IPS 3, Bu. Najwa, 11 IPS 3. Boleh Najwa? Aku mau nanya dong, di bagian mana sih yang bikin Arum sadar kalau misalkan setiap emosi negatif itu wajar disalurkan gitu. Kan kayak Jimmy tadi, yang dia traumatis, terus dipukulin, terus dia jadi dendam. Nah, di bagian cerita tersebut tuh apa sih yang bikin Arum sadar kalau misalkan emosi negatif juga emosi natural dalam diri manusia yang harus kita salurkan gitu. Teteh maaf banget, tadi suaranya putus-putus. Maaf. Iya, boleh diulang Najwa. Bagian yang bikin Arum sadar kalau misalkan setiap emosi negatif dalam diri kita kan itu natural dan itu tuh harus disalurkan. Jadi nggak berlalunya. Nggak apa-apa, ketahuan Jadi pikiran otomatis. Jadi kayak emosi natural dari diri aku atau di novelnya nih? Dari novelnya yang berefek ke diri kamu sendiri. Oh, di bagian cerita mana nih misalnya kayak gitu, di bagian misalkan di bagian kepribadian mana gitu? Iya gitu. Yang bikin aku jadi secara langsung emosi kayak gitu kan Teh? Aku kurang gitu banget. Mungkin begini, jadi di bagian cerita mana tuh setelah ganti-ganti kepribadian yang menurut kamu sebenarnya ngaruh banget ke diri kamu gitu loh. Apa yang dirasain Sally itu kok jadi seolah-olah nyata gitu loh. Di bagian mana gitu pas ganti kepribadiannya. Ya menurut aku sih di bagian yang kalau misalkan si Sally benar-benar lagi ngerasa kayak dia itu kan terpuruk banget sampai aku sih kayak ngerasa ke diri akunya tuh pas baca di bagian cerita yang si Jing kan kepribadiannya jahat, jadi dia tuh tercipta sendiri tanpa dia mau. Dia itu yang selalu ngerasain sakit di saat si Sally disiksa gitu. Jadi itu yang menggantikan peran. Nah di situ aku kayak ngerasa pasti rasanya sakit banget soalnya si Jing itu cuman dia
kepribadian yang ngerasain sakit. Jadi tugas si jin muncul itu cuma ngerasain sakit dari siksaan yang orang lain berikan kepada si Sally. Jadi benar-benar bikin pengaruh banget, pengaruh secara langsung ke Arum gitu. Kalau dia itu benar-benar kayak pasti kayak kerasa sakit banget gitu kan, terus kerasa kesel banget gitu. Jadi aku tuh kan kayak, ya gimana ya kalau jadi kayak gitu, hidup terpecah belah dari kepribadian, cuman ngerasain sakit aja, sampai dia tumbuh pun jadi dewasa, makanya dia jadi kepribadian pendendam, emosi, jahat, dan kayak punya sikap psikopat kayak gitu sih. Bagian itu sih menurut aku yang berpengaruh banget gitu, kayak berpengaruh emosi banget. Bu Ika, Oke, mohon nanti terima kasih Arum, dipoto ya, menarik Bu ya. Ika ini. Iya Pak, gimana? Diambil gambarnya nanti dipoto ya. Oh, siap. Makasih. Lip dulu Ya, ya. sama-sama. Terima kasih Pak Des, Assalamualaikum. Pak Musadat. Iya, waalaikumsalam. Ya, menarik ya tadi Najwa bilang bahwa emosi itu memang ya nggak boleh ya memang harus dikeluarin gitu ya. Sebenarnya kemarin juga saya ada baca tentang warna-warna emosi. Jadi satu emosi dengan emosi lain ternyata berpengaruh gitu ya. Jadi memang dalam kalau kita membaca buku, dengerin film, kadang-kadang kita terbawa. Tapi kita harus ingat ya bahwa kita hidup di dunia yang nyata gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Salah satunya ada namanya teknik stop ya. Kemarin saya dapat materi itu dari modul yang saya pelajari itu ada namanya teknik stop. Stop itu yang pertama S itu stop, berhenti gitu. Kemudian yang kedua itu take a breath. Jadi kita bernafas. Bernafas dulu agak dalam, kemudian O observe. Jadi kita amati, kemudian P proses, baru kita lanjutkan. Nah, itu adalah salah satu sebuah teknik di mana pada saat tertentu kita kan terbawa dan kurang bisa emosinya tiba-tiba masuk ke dalam diri kita gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan, itu juga bisa dilakukan ketika misalkan tiba-tiba kalian lagi terus ada situasi yang agak kurang kondusif di luar. Kadang-kadang kan emosinya langsung pengen marah gitu, pengen meledak gitu, ya. Aduh, apaan tuh? Langsung marah. Nah, teknik stop itu bisa dilakukan. Jadi jangan melakukan sesuatu atau perilaku yang kita tuh nggak sadar, gitu. Maka itu dulu, relaksasi dulu. Agak ada jeda dulu, agak ada jeda dulu dengan melakukan teknik stop ya. Jadi saya ulangi, pertama itu stop, berhenti ya, kemudian take a breath, tarik napas, kemudian observe, jadi amati dulu, baru lanjutkan. Jadi kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan akal pikiran kita, sadar kita, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keputusan yang sangat masuk akal, kita sendiri paham di situ melakukannya. Itu ya. Iya, Bu. Karena memang menarik ya tentang emosi. Pengen ngasih masukan nih, ya namanya pengen ngasih masukan ya Bu, aku juga. Namanya buku kayak gini kan buku yang nggak biasa banget kan, yang bikin kita itu kadang berhalusinasi juga. Gimana sih kepribadian ganda sebenarnya? Jadi dalam baca buku atau kadang menonton film kita kadang terobsesi gitu ya. Kita tuh kadang pernah mikir kayak event kayak gitu deh, tapi nggak mungkin. Gimana ya rasanya kadang kayak gitu. Jadi untuk mengatasi kayak gitu, mungkin kita harus ada kesadaran diri gitu. Dan itu kayak cuma cerita karangan aja, dan itu nggak mungkin ada gitu. Memang ada sih orang yang terobsesi sama cerita novel, sama cerita-cerita film yang bikin kita tuh jadi menghalu gitu Bu. Kan bahaya juga kita buat diri kita gitu. Jadi kita tuh jadi sekarang jadi kayak murung, jadi kayak pikiran tuh isinya kayak gitu terus. Jadi lebih penting, maksudnya lebih benar kita tuh harus kayak pikiran diri dalam menentukan apa yang harus kita baca, apa yang harus kita lihat gitu. Jadi kita tuh harus punya kesadaran diri gitu. Mindfulness atau kesadaran diri memang penting, itu salah satu keterampilan sosial yang harus kita miliki. Selain ada keterampilan empati, ada keterampilan pengelolaan diri, mengelola emosi tadi, stres, mengelola emosi, kemudian
kita mengambil keputusan juga salah satu keterampilan sosial emosional ya. Bagus sekali sebenarnya Arum, dari kita membaca buku kita jadi tahu ada banyak tipe manusia, ada banyak tipe karakter ya, dan semakin memperkayalah dengan adanya interaksi tersebut ya. Dan apalagi di masa pandemi ini ya, di mana waktu-waktu terasa begitu, ada yang bilang begitu lama, tapi bagi saya begitu cepat ya, karena informasi kemudian itu cepat banget gitu. Kalau kita tidak cepat bisa menyikapinya ya, itu kita bisa terbawa arus ya. Oke, menurut saya cukup ya diskusi kita mengenai buku yang direview oleh Arum. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu ya buat Arum. Keren banget Arum. Iya. Semoga Nggak bisa komentar memotivasi. Ibu, keren banget bukunya. Terima kasih. Iya, ternyata di depan toko Asoheh itu banyak buku-buku novel yang bagus juga ya Arum ya. Ya, asal kita bisa milihnya Bisa gitu, Bu. milih ya. Bisa milih. Kadang aku milih berjam-jam untuk nemuin cover yang bagus, isi yang bagus gitu. Masya Allah. Iya, tentunya bisa kalian sesuaikan dengan genre yang kalian suka, mau buku tema apa, kayak gitu ya. Asalkan kita bisa menyikapinya dengan positif ya, buku-buku yang positif untuk diri kita tentunya. Oke anak-anak, jangan lupa nanti tetap di-review bukunya ya. Kita berharap kalian walaupun selembar 2 lembar ya, ada ada informasi menarik dari buku yang kalian bagikan. Kemudian saya mengajak kalian untuk bergabung menulis ya. Jadi sekolah kita kan punya memang lebih ke arah lingkungan ya, sekolah adiwiyata, dan nanti kalian boleh menuliskan seperti penulis yang buku Arum tersebut. Kalian boleh cerita imajinasi tentang lingkungan yang menurut kalian keren tuh seperti apa, lingkungan yang sehat, lingkungan yang itu tuh seperti apa. Kalian ceritakan, Bu, boleh nggak dalam bentuk novel? Silahkan, ya. Dalam bentuk puisi, boleh. Dalam bentuk gambar, sekolah ideal saya tuh seperti ini, mangga, ya. Jadi silahkan nanti bergabung ya dalam antologi menulis, ya. Silahkan karya atau mimpi kalian ya dituangkan di situ ya, minimal 2 lembar ya, 2 lembar mah kalau misalkan di A4 paling cuma selembar gitu. Jadi saya bikin template-nya itu memang 2 lembar minimal ya, tapi di dalam A4 itu sebenarnya 1 lembar. Jadi kita kan bikin bukunya kecil ya nanti. Oke, itu aja anak-anakku sekalian. Terima kasih sudah bergabung, sudah menyimak kegiatan literasi kita. Semoga kita terus memperkaya diri kita dengan wawasan-wawasan yang positif untuk diri kita ya. Sampai jumpa lagi di Kamis berikutnya. Selamat belajar ya. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ica, Siti Salma. Terima kasih. Iya. Makasih Jahir. Oke, terima kasih Rahmani, Marsha. Makasih Firda. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Siti Aisyah. Terima kasih Bu. Jangan lupa link absen pembiasaan hari ini diisi juga ya. Oke, terima kasih juga Desinta. Oke, Kori, terima kasih. Ayah, terima kasih juga untuk host kita Pak Nasrul. Iya Bu. Pak Nasrul yang sudah sigap melayani Zoom meeting kita. Iya Bu, sama-sama. Oke, Ibu juga izin live ya. Assalamualaikum.